Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir atau Ibu guru yang telah hadir. Saya langsung saja untuk pengibasan akhir guru belajar. Ini saya mengimbas untuk tentang materi AKM. Jadi saya langsung saja pada materi. Yang pertama ini untuk AKM. Ini saya beberapa hari lalu saya sudah ikuti. Ini namanya kita buka. Ini caranya untuk kita kunjungi untuk guru belajar Kemendikbud. Jadi di sini terdapat beberapa, ada AKM, terus ada yang pandemi juga. Tapi yang sudah dijalankan kemarin ini bahwa AKM-nya sudah berjalan sudah angkatan ke-6. Jadi angkatannya ini sampai angkatan 11. Ketika Bapak Ibu mengikuti AKM ini, Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini mendapat sertifikat 32 JP 1 angka kredit. Jadi Bapak Ibu tidak lagi pusing-pusing cari lagi sertifikat mana. Jadi saya hanya memberikan solusi dan memberikan materi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Jadi saya hanya diberikan tugas untuk memberikan materi tentang program guru belajar. Bapak Ibu sudah dilaksanakan kemarin bahwa anak-anak yang AKM kemarin sudah diuji di kelas 8. Lalu untuk kelas 9 kan ditiadakan untuk ujian nasional. Sekarang diganti dengan AKM atau AN. AN adalah asesmen nasional, UN adalah ujian nasional. Ujian nasional ini yang sudah ditiadakan. Jadi diganti dengan asesmen nasional. Nah, jadi kita mulai pada kecakapan hidup abad 21. Nah, abad 21 ini sudah Bapak Ibu ketahui bahwa tentang K13. Disitulah terdapat kecakapan belajar dan berinovasi. Ini terdiri atas 3 ya. Terus ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, kemudian kecakapan hidup untuk bekerja dan kontribusi pada masyarakat. Jadi ini adalah yang terdapat pada abad 21, yaitu karakter pelajar Pancasila yang ingin dicapai oleh siswa tersebut. Yang pertama itu beriman. Ini adalah karakter yang terdapat atau sikap yang terdapat pada peserta didik. Inilah pola belajar Pancasila yang di atas tadi. Ini kalau kita lebih rinci, kita buka pada halaman cerdas berkarakter. Di situ terdapat HTTP, kalau lebih jelasnya untuk proses atau profil belajar Pancasila, kita buka dengan ada HTTP cerdas berkarakter Kemendikbud.go.id. Nah, di sini adalah terdapat kompetensi siswa. AKM itu adalah mutu pendidikan di dalam peserta didik. Jadi kompetensi siswa terdapat pada kecakapan hidup abad 21, kemudian profil belajar Pancasila. Nah, di dalam kedua ini terukur melalui asesmen nasional tadi yang saya ketahui tentang AKM tadi. Nah, di asesmen nasional ini berupa ada AKM ini, kemudian survei karakter dengan survei lingkungan belajar. Yang diketahui oleh kelas 8 ini adalah asesmen kompetensi minimal atau minimum. Itu yang digunakan di ujian kelas 8. Sekarang program yang kita laksanakan pada hari ini, kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, yaitu untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi sudah orde baru, sudah yang terbaru lagi, yang kemarin diganti dengan ujian nasional, sekarang di asesmen nasional. Kemudian teknik pelaksanaannya ini program yang harus kita laksanakan ketika dalam ujian AKM nanti. Kemudian ada butir soal asesmen literasi membaca, kemudian soal asesmen numerasi, kemudian dilanjutkan yang tindak lanjut laporan atau hasil asesmen. Kemudian manfaat asesmen nasional. Yang pertama manfaat asesmen nasional yaitu sebagai kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi ini manfaat asesmen yang diganti ketika dengan ujian nasional kemarin. Kemudian ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan yang ketiga dasar untuk penyusunan program untuk peningkatan kualitas yang ada di sekolah. Nah, inilah perbandingan antara asesmen nasional yang saya katakan tadi, AKM tadi. Inilah perbandingan antara asesmen nasional
atau asesmen kompetensi minimum atau minimal dengan ujian nasional. Jadi ada perbandingannya untuk tujuan pembelajaran pelaksanaannya ada. Kalau untuk asesmen nasional itu untuk mengaprobasi mutu. Kalau ujian nasional dia mengaprobasi hasil belajar keseluruhan. Ini perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kemudian yang penilaiannya, kalau asesmen nasional itu program keseluruhan dasar dan menengah. Kalau ujian nasional ada SMP, SMA dan SMK. Kemudian level siswa kemarin, kalau asesmen nasional atau AKM hanya diujiankan itu kelas 5, kelas 8 dengan kelas 11. Di jenjang SD itu di kelas 5. Kalau SMP adalah kelas 8 dan jenjang SMA adalah kelas 11. Sehingga kalau di ujian nasional itu tingkat akhir tiap jenjang. Misalkan di kelas 9 SMP, SD kelas 6, di SMP kelas 9, di kelas 12 di SMA. Jadi seperti itu. Kemudian subjek siswa untuk asesmen nasional dia survei siswa dipilih secara acak untuk hanya berorang. Misalkan yang kemarin saya lihat untuk yang AKM kemarin kelas 8 hanya 5 orang untuk ujian kemarin kalau tidak salah. Kemarin hanya 5 orang yang mengikuti ujian, hanya dipilih saja sampel. Kalau ujian nasional seluruh semua siswa. Ini perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kemudian model soal. Model soal ada pilihan ganda. Ini ada pilihan ganda kondisi. Kemudian ada menjodohkan, isian singkat dan uraian. Kalau ujian nasional itu pilihan ganda dengan isian. Itu perbedaan antara model soalnya. Kemudian sasaran penilaian itu kompetensi literasi, ada numerasi dengan karakter. Itu untuk asesmen nasional. Kalau ujian nasional itu adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Jadi seperti itu. Ini perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah sekarang metode penilaian kalau untuk AN itu MSAT, sedangkan kalau ujian nasional PBT atau Paper Basic Test atau CBT. Nah apa itu MSAT? Nah sekarang di sini ada MSAT di bawahnya. Kalau MSAT itu adalah metode penilaian yang mengadopsi tes adaptif. Tes adaptif di sini adalah penyelesaian lingkungan yang ada di kehidupan sehari-hari. Tidak berkaitan harus real bahwa kalau misalkan materi sel atau sel itu adalah tidak. Itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu. Untuk tes adaptif dengan logika, analisis. Jadi seperti itu ibu-ibu. Di mana setiap siswa atau peserta melakukan tes sesuai level kompetensi. Ketika mereka lulus, misalkan kompetensi lebih tinggi, kemarin ujian yang diketahui oleh kelas 8, ketika mereka levelnya lebih tinggi, lanjut level berikutnya. Begitu yang kami lihat bahwa ujian yang kemarin di 5 orang kemarin. Jadi dilihat lebih tanya jawab untuk ujian nasional, contohnya ada lihat di http://kemendikbud.id. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu langsung klik saja di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini langsung di sini klik ini Google Chrome, kemudian ya tidak apa-apa. Cuma contoh, ketika ada Bapak Ibu ketika yang tanpa jaringan langsung HTTP langsung saja. Sana ada Kemendikbud akan tampil semua tanya jawab untuk ujian nasional. Jadi seperti itu contohnya. Jadi klik itu langsung lihat semua. Jadi itu yang harus Bapak Ibu ketahui tentang bagaimana tentang asesmen kompetensi minimal atau minimum. Nah sekarang AKM ini terdiri atas 2. Yang pertama asesmen literasi membaca dan yang kedua adalah asesmen numerasi. Nah sekarang asesmen literasi membaca ada memahami, menguraikan, mengevaluasi dan merefleksi. Kemudian
asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi dan bernalar. Jadi kedua ini yang terdapat pada siswa itu sendiri, bukan ada karakter siswa atau survei karakter tadi. Nah, survei karakter tadi ini akan berkaitan dengan survei lingkungan belajar siswa itu sendiri. Jadi tidak selamanya harus konsep yang ada di kelas bawah harus, tetapi mereka harus aplikasikan di luar atau kehidupan sehari-hari. Contoh, saya berikan contoh pada materi IPA, ketika materi tentang abiotik dan biotik, siswa bisa ajak keluar. Tidak berkatakan mereka sudah tahu bahwa abiotik ini, bahwa biotik adalah ini. Tetapi mereka tidak terdapat aplikasinya keluar. Ini yang membutuhkan untuk asesmen literasi membaca dan numerasi. Jadi kita harus bernalar ketika kita di luar, kita aplikasikan di luar juga, di luar di dalam kelas, kita harus juga di luar sekolah atau lingkungan sekolah. Itu dinamakan survei lingkungan belajar. Nah, ini adalah petunjuk teknik pelaksanaannya, ada berbasis komputer dan bersifat adiktif. Yaitu di dalamnya pertanyaan disajikan bergantung kemampuan siswa. Jadi kalau misalkan siswa tidak bisa jawab, jangan memaksakan. Biar dilanjutkan dengan yang lain. Karena di situ bahwa itu tidak dituntut bahwa mereka harus sendiri. Tidak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan hanya cuma satu kata, dua kata, itu saja. Karena mereka kemampuannya mereka cuma sampai di situ. Kita tidak bisa memaksa. Kemudian peserta akademiknya ada seluruh satuan pendidikan. Tidak semua murid. Itu yang saya bilang tadi, hanya 5 orang, hanya sampainya saja. Jadi seperti itu. Dengan ada hubungannya dengan COVID. Iya. Jadi ada hubungannya dengan pembelajaran COVID tadi. Jadi seperti itu. Kemudian sampai secara acak. Jadi ada berapa orang kan? Cuma 5 orang. Berarti kan ada 10 orang, tapi hanya memiliki dalam hanya 5 orang atau hanya 5 sampel saja. Ini adalah jadwal pelaksanaannya. Ini. Kalau misalkan di dalam paket SMP, literasinya 90 menit. Ini hari pertama yang mereka ini. Kemudian di hari kedua, numerasinya 90 menit. Jadi itu ujian mereka ketika tidak ada objektif semua dengan esai. Itu campuran. Ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada uraian, ada isian. Tidak selamanya harus ujian nasional hanya pilihan ganda dengan itu. Bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional. Ini keduanya perbedaannya. Ini kriteria peserta. Asesmen nasional tidak semua murid atau pemilihan sampel secara acak kemudian diambil di kelas 5, 8, dan 11. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca. Kemudian ada tes literasi numerasi, kemudian survei karakter dengan survei lingkungan belajar. Ini kriteria peserta asesmen nasional. Itu di situ soal. Nah, ada bentuk soal yang kemarin dari anak-anak isi. Jadi inilah bentuk soalnya. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Jadi inilah yang mereka temui. Saya juga lihat mereka isi, mereka juga bingung. Tapi alhamdulillah sudah dibimbing, mereka sudah tahu, sudah mahir. Nah, lebih jelasnya buka https://pusmedcar.kemendikbud.go.id. Jadi contoh soal akademiknya ada di dalamnya, di lihat link ini, di laman ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah komponen AKM literasi membaca yang tadi. Karena AKM ini tadi di atas 2, ada yang untuk komponen AKM literasi membaca dengan numerasi. Jadi ini ada teks informasi kontennya, ada fiksi. Kemudian lebih jelasnya pembelajaran literasi kita bisa buka di link ini. Level pembelajaran 1 literasi membaca teks fiksi dan level pembelajaran 1 literasi membaca teks informasi. Kita buka langsung track ada enggak? Ini contoh-contohnya banyak. Tinggal ambil contoh putih soal kompetensi 1 level 1 bisa.
Kan sampai level 2 bisa. Ini banyak sekali contoh-contohnya. Kemudian komponen numerasi. Ini ada bilangan berkaitan dengan data-data matematika ini, aljabar. Kemudian proses konduktif, ada konteks. Nah, untuk pembelajaran ini lebih kita lengkapnya ada di link lagi. Level pembelajaran 1 numerasi. Ada contohnya saja, ada contoh-contoh soal asesmen numerasi ada. Ini banyak sekali ada contoh-contoh soal. Nah, ini adalah detail tingkat kompetensinya. Jadi Bapak Ibu hanya ini yang saya bisa sampaikan untuk pembelajaran tentang AKM-nya supaya Bapak Ibu sudah tahu dan materinya sangat bagus sekali. Ketika Ibu sudah lulus, itu ada sertifikatnya. Saya kasih lihat untuk sertifikatnya ketika Bapak Ibu sudah lulus. Saya sudah ikut di 3 hari lalu dari tanggal 29 sampai tanggal 3 Bapak Ibu. Tetapi di tanggal 21 sampai tanggal 3 itu ketika 1 hari itu sudah selesai bisa. Jangka waktunya 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 hari. Kalau Ibu fokus hanya 1 hari, saya punya hanya 1 hari dari jam 8 sampai jam 3 sore. Karena banyak itu yang mau diisi. Kemudian terakhirnya ada kuis. Ketika kalau Bapak Ibu kalau ikut itu kegiatan. Terakhirnya kuis, biarpun Ibu di bawah standar, tetap Ibu dinyatakan lulus. Biar cuma ambil itu materinya dengan sertifikatnya. Karena di situ 30 DPP. Pendaftarannya berapa? Pendaftarannya tidak ada, gratis. Sekarang sudah angkatan ke-7 sampai angkatan 11 dan 8, 9, 10, 11 masih 4 angkatan yang belum mendaftar. Bapak Ibu silakan nanti saya share di grup. Ketika kalau ada yang ikut saya akan share ini guru belajar untuk AKM. Berarti anggota ini nanti. Ya bisa. Semua di Bonebola bisa Ibu buka, di mana saja Ibu yang penting ada jaringan bagus. Ketika kalau Ibu ikuti kegiatan ipteknya harus jaringannya bagus, tapi jangan kabur. Ketika kalau ada kesalahan jangan kabur, pasti akan kembali ke out, keluar baru masuk lagi. Nah persyaratannya Ibu masuk ke HTTP itu ke bagian guru belajar, kemudian masukkan nomor UKG-nya Ibu, nomor UKG, kemudian password yang di nomor UKG-nya Ibu. Hanya itu persyaratannya, yang lainnya aman. Ibu tinggal klik, sudah. Angkatannya sekarang sudah angkatan ke-7, saya angkatan ke-6. Sekarang sudah ikuti kegiatan angkatan ke-7 sekarang untuk AKM. Tapi batasnya sampai angkatan 11. Jadi Ibu masih ada kesempatan 4 lagi tingkat sampai angkatan 11. Jadi seperti itu Ibu. Jadi Ibu tidak pusing-pusing untuk ketika kalau ada yang di bawah standar dapat tetap menyatakan lulus. Lokasinya di mana? Lokasinya di saya ikut kemarin di Kemendikbud Jakarta. Jadi di Jakarta yang kemarin itu Bapak Nadir yang sudah memberikan tentang AKM ini, pertama itu langsung kegiatan itu. Jadi selanjutnya sudah ada materi selanjutnya. Jadi ini ketika kalau Ibu sudah lulus, dinyatakan lulus, Ibu sudah bisa download. Jadi contohnya seperti ini Ibu yang saya dapat di AKM kemarin sertifikatnya. Jadi ini saya sudah dinyatakan lulus, ini sertifikatnya, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Jadi dinyatakan kalau sudah dinyatakan lulus, pasti Ibu dapat sertifikat seperti ini. Dan dia 30 DP. Ini Jakarta 2 Februari 2021. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Tidak sembarangan orang dapat ini karena ini barcode. Jadi tidak biarpun orang masyarakat kalau mau tahu baca kamar di sana tidak bisa. Karena ikut kalau Ibu ikut pasti bakal yang tidak bisa orang mau copy paste. Jadi seperti itu. Ini ada barcode-nya, jadi tidak. Kenapa ini nilainya 30 DP? Ini materi yang Ibu mau ikut pada saat ketika Ibu mau ikut pada saat semulai.
Ini materinya konsep asesmen nasional. Konsep asesmen nasional itu Pak Nadiem yang akan memberikan materi. Jadi kemudian selanjutnya sudah materi selanjutnya cuma hanya klik materi-materi terus. Pengantar itu Pak Nadiem. Setelah masuk materi. Akhirnya ibu pakai kuis. Terserah ibu mau jawab apa maksudnya, klik saja. Biarpun di bawah dari 70, standarnya itu harus 70 ke atas. Tapi di bawah 70 tetap ibu nyatakan lulus. Karena ibu sudah dihargai bahwa ibu sudah mengikuti kegiatan ini. Jadi sangat bagus sekali dari keterima. Dalam satu hari ibu kasih selesai, ibu semua dapat. Tapi di situ saya lihat sampai tanggal 3 baru itu bisa buka sertifikatnya. Dia kasih tahu itu di dalam itu di HTTP itu di Kemendikbud guru belajar itu dikasih tahu diunduh pada tanggal 3. Berarti ibu unduh tanggal 4. Sekarang pada saya unduh terakhir itu tanggal 3, saya unduh tanggal 3 belum bisa dan tanggal 4. Di tanggal 4 itu kalau ketika ibu sama unduh ada kuesioner yang ibu harus isi. Ada kuesioner ini sebelum dapat ini. Jadi isi saja. Baik, apa terus ini saja. Sampai setelah itu terakhir ibu download sertifikatnya ini. Bagus sekali materi. Jadi hanya itu gambaran untuk materi tentang asesmen karena saya dituntut harus pengimbasan kepada guru yang ada di sekolah. Jadi tanggung jawab saya dan saya akan kirim lagi untuk pengimbasan ini dan untuk pengimbasan juga bisa juga